Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Bagi jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita masih ada dalam keadaan baik, diberkati Tuhan. Terlebih masih ada kesempatan buat kita untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita siapkan hati kita dengan satu pujian, Kau berfirman dan sembuhkan. Bersyukur kepadamu pada kesempatan ini untuk napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan buat kami, terlebih waktu yang indah untuk kami boleh berada di hadirat-Mu. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi kami, membuka hati kami untuk memahami setiap firman-Mu, serta memampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sama dikasihi Tuhan, melandasi ibadah kita di hari Minggu ini, maka saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan itu terdapat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara akan mencermatinya ayat demi ayat. Demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita merenungkan di kesempatan ini. Adapun tema perenungan kita adalah kasih setia Tuhan
pada umatnya. Kasih setia Tuhan pada umatnya. Rahmat dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan umatnya. Dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka sengsara karena perbudakan. Namun Allah dengan kasih setianya telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Allah memimpin, menuntun mereka melewati padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Allah menyatakan kasih setianya melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kasih setia Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah karena waktu, tidak pernah berubah karena kondisi. Ia tetap mengasihi kita, walaupun kita seringkali tidak setia kepadanya. Kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa natur dosa yang ada dalam diri kita seringkali membawa kita kepada ketidaksetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan begitu mudah untuk beralih kepada hal-hal yang lain. Misalkan materi, kekuasaan, kedudukan, popularitas, dan kenikmatan dunia lainnya yang bersifat semu atau bersifat sementara. Kalau begitu, masihkah kita mengharapkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita? Sudah selayaknya kita tidak berharap demikian karena kekotoran kita. Namun ajaib, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk melihat realita bahwa mesti kita sering mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihi kita. Dan realisasi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan umatnya nampak atau terwujud dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, kita beroleh damai sejahtera. Dosa telah menimbulkan permusuhan antara Allah dengan manusia, sehingga manusia kehilangan damai sejahtera. Manusia dibayangi oleh murka Allah karena terbelenggu oleh dosa. Sementara Allah yang kudus tidak mungkin bisa berdamai dengan manusia yang hidup dalam dosanya. Namun oleh kasih setia Allah di dalam Kristus Yesus, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi beroleh damai sejahtera bukan karena kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, tapi semata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membentangkan tangannya di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi adalah hal yang sangat mengerikan jika kita berpikir tentang Allah di luar Kristus, karena Kristus adalah damai sejahtera kita. Damai sejahtera dirindukan dan dicari oleh banyak orang. Namun banyak orang yang sesat, sehingga damai yang mereka cari, mereka tidak dapatkan. Kita bersuka cita karena Kristus adalah damai sejahtera kita. Kristuslah yang telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga damai sudah menjadi bahagian kita. Hidup dalam damai sejahtera bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari pergumulan atau penderitaan. Jadi jangan kita salah mengartikannya. Dalam hidup orang beriman, masalah, pergumulan, penderitaan tetap ada. Tetapi itu tidak bersifat merusak, melainkan membawa kita semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah kita, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita, kita akan tetap bersuka cita. Karena dengan pergumulan seperti itu, iman kita tambah kuat, tambah teguh. Kemudian yang kedua, kita beroleh jalan masuk ke dalam kebahagiaan sejati. Ada jalan masuk ke dalam kebahagiaan sejati. Dunia serta semua yang ada di dalamnya tidak dapat memberikan kita kebahagiaan sejati. Dunia hanya dapat memberikan kebahagiaan semu atau kebahagiaan yang bersifat sementara.
kebahagiaan sejati hanya dapat diberikan oleh Allah. Kita beroleh jalan masuk ke dalam kebahagiaan sejati. Artinya kita ada yang membawa kita masuk ke dalam kebahagiaan tersebut. Sebagai manusia, keadaan kita sebagai manusia, kita tidak dapat masuk ke dalam kebahagiaan itu. Karena kita tidak mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan menuju kepada kebahagiaan. Namun kita bersyukur bahwa kita dituntun dan dibimbing oleh tangan Tuhan. Kita dituntun, dibimbing seperti orang buta, orang lumpuh, atau orang yang lemah yang membutuhkan bantuan pihak lain. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang lemah dan tak berdaya. Kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan menuju ke dalam kebahagiaan sejati. Masuk ke dalam kebahagiaan sejati, itu berarti bahwa kita dibebaskan dari kesalahan. Kita tidak seperti orang jahat yang akan mendapat hukuman. Namun martabat dan kehormatan kita sungguh atau sangat terjamin. Jadi kita ada jalan masuk menuju kebahagiaan sejati, dan itu adalah berkat kasih setia Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita beroleh pengharapan. Pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan akan memperoleh kemuliaan Allah. Tidak ada pengharapan kemuliaan yang benar selain yang kita temukan di dalam kasih karunia Allah. Orang-orang yang mengharapkan kemuliaan Allah di kehidupan yang akan datang akan mengalami rasa sukacita yang sangat besar di kehidupan sekarang ini. Dan adalah wajib bagi orang-orang yang mengharapkan surga untuk bersukacita dalam pengharapan itu. Orang-orang yang memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah akan bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan tidak menghalangi sukacita, karena pengharapan akan kemuliaan Allah. Di dalam kesengsaraan yang sekarang ini, mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar kepada kita. Memang kesengsaraan merupakan penghalang utama bagi orang-orang kudus. Namun sesungguhnya sumber kebahagiaan orang-orang kudus adalah di dalam kesengsaraan itu. Memang aneh kedengarannya. Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan adalah sumber kebahagiaannya. Dan Paulus menjelaskan bahwa kesengsaraan itu sangat akrab dengan pengharapan. Karena oleh kesengsaraan maka ada ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi kita. Allah senantiasa menjaga dan memeliharakan kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah. Dan hanya karena kasih setia Tuhanlah maka kita beroleh damai sejahtera. Hanya karena kasih setia Tuhanlah kita beroleh jalan masuk ke dalam kebahagiaan sejati. Dan hanya karena kasih setia Tuhanlah kita beroleh pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semua dikuatkan dan diteguhkan. Amin.